wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka menimpa keluarga Angelina Sondak. Sang ayah Lucky Sondak dikabarkan tutup usia sore kemarin. Kabar itu mencuat setelah ibu Kiano Mas Said ini memposting foto berdua dengan ayahnya dibubuhi caption, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rest in peace Dad, I love you. Tulis Angie bersedih. Sejak postingan itu mencuat, sejumlah selebriti pun ungkapan bela sungkawa. Hingga malam kemarin, belum ada keterangan resmi dari Angie tentang meninggalnya sang ayah. Namun kepergian sang ayah jelas menyisakan duka bagi Angie yang baru berkumpul bersama sang ayah setelah 10 tahun hidup dalam jeruji besi. Nyaris sepekan setelah Selasa lalu, artis sensasional Nikita Mirzani ditahan di rutan wanita Kota Serang, Banten. Harap-harap akan dikabulkannya penangguhan penahanan yang diajukan pihak pengacara nampaknya pupus. Setelah tersiar kabar jika pihak Kejaksaan Negeri Kota Serang tetap kukuh menahan Niki dengan alasan khawatir melarikan diri. Selain itu, pihak Kejari juga berdalih kasus Niki akan segera digelar di pengadilan menyusul berkasnya yang sudah rampung. Apalagi tak ada lagi kata damai dari seterunya Dito Mahendra. Pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa agar supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa tidak melarikan diri, dan terdakwa tidak menghilangkan barang bukti. Tindakan Kejaksaan Negeri Serang Kota untuk melakukan penahanan terhadap saudari Nikita Mirzani sudah merupakan sebuah langkah hukum yang tepat. Orang ditahan itu pasti ada alasan. Yang pertama itu adalah rujukannya pasal perbuatan tindak pidana. Pasal perbuatan tindak pidana dalam kasus ini adalah pasal 27 ayat 3. Kalau pasal 27 ayat 3 itu pasal yang tidak bisa ditahan. Jikapun setelah 20 hari masa penahanan, nasib pengajuan penahanan Niki sangat bergantung pada keputusan hakim pengadilan nanti. Sebab menurut Kejari Serang, jika semua berkas sudah dilimpahkan, semua keputusan sudah merupakan kewenangan majelis hakim. Setelah tahap 2 nanti selanjutnya adalah kita mempersiapkan surat dakwaan dalam waktu 20 hari untuk kita segera limpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Jaksa penuntut umum memang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan penahanan dalam tahapan penuntutan. Perbuatan pelanggaran hukum memang sama di mata hukum, tetapi rasanya sangat berlebihan sih menurut saya dengan apa yang kita alami hari ini. Semua sama di mata hukum, nggak ada orang yang kebal hukum. Kecuali aku, misalnya aku merasa aku kebal hukum, ya terserah aku dong. Aku merasa kebal hukum, wah gue kebal hukum, gue keluar gue kebal hukum. Nggak ada yang bisa, misalnya nggak ada yang bisa ngenain gue. Ya terserah gue gitu. Tapi kan ternyata kalau gue lagi kena batunya kan apes, pasti meraung gue. Niki memang berkejaran dengan waktu, harapan bisa bebas ditangguhkan seolah sirna. Sementara dari dalam penjara, ia begitu merana kebebasannya terenggut hingga sulit makan dan tidur. Kondisi ini jelas membuat Niki frustasi, apalagi ia terbiasa hidup sebawah dan bebas mengekspresikan diri lewat media sosial. Lantas benarkah Niki mulai frustasi dengan kasus hukum yang dihadapinya? Kalau ditanya seperti itu, tentu Niki kan nggak punya tua, nggak punya saudara juga, dia punya adik juga laki-laki. Ya saya nggak mau membuat suasana menjadi mellow lah, walaupun sebetulnya berat buat kita menghadapi hari-hari sekarang ini, karena memang anak-anaknya diurus oleh staf Niki dan manajer Nikita sementara saya masih di Korea. Doain, nah ini doa yang bagus, Anda mendoakan Niki bebas. Doain aja mungkin 1-2 hari bebas ya. Pemerintah menjadi narapidana, 7 turunan tidak ada yang peduli. Kita sekarang tumpengan dari money online. Stres, zaman sekarang banyak stres. Jangan stres ya say. Kamu kan pasti kuat deh, kamu kan hebat. Jangan cupu gitu, malu kita ya. Semoga kamu betah.
Alih-alih mendapatkan keringanan penahanan, derita Niki di penjara sepertinya akan lebih lama. Pasalnya, tak lama setelah Niki di penjara, seteru Niki diam-diam mulai melanjutkan kasusnya di Polres Metro Jaksel, Indra Tarigan, Isa Ziga, Tessa Mariska, hingga mantan kekasihnya Kiki The Potters mulai ikut bersuara yang membuat posisi Nikita makin terpojok. Nah itu makanya tadi saya ke Polres Jakarta Selatan untuk mengejar kasus saya, mentersangkakan dia. Dan tadi saya udah dapat surat, udah digelar, dan mungkin statusnya akan naik ke tersangka. Kalau si Mamisa ini sebenarnya sangat kasihan, sangat kasihan. Dia ini korban yang ditonjok, yang dipukulin, dianggap bersalah, hancur-hancuran, habis-habisan dia di penjara. Dan doanya dia ini didengar Tuhan loh. Kalau ditanya pendapatnya ya munafik lah kalau dibilang nggak senang dengan berita seperti ini. Gitu, itu baru dari kasus orang lain. Bagaimana dengan kasus Mami sendiri nanti yang notabene Mami sendiri yang melaporkan, itu mungkin lebih ini lagi. Ini bukan dendam ya, bukan, karena dendam itu berbeda dengan kita lapor balik gitu loh. Kalau ini kan hukum ya, jadi memang harus dijalanin karena apa yang diperbuat itu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi kalau menurut Mami kalau menurut Mami ya, kalau dibilang hati manusia ya tetap kasihan juga sama anak-anaknya. Tapi apakah dia dulu berbelas kasihan sama Mami, sedangkan Mami adalah tulang punggung keluarga. Jatuhnya nyungsep sekali ini ya kan kasihan gitu kan. Ya jadi ya kalau misalnya dia kebaikannya begini ya memang manusia itu harus baik. Ya kan harus jadi orang baik kalau jadi public figure apalagi gitu kan. Yang manusia itu ya gua sering nyumbang anak yatim ya memang kayak gitu, nggak usah diomongin. Malangkah banyak yang puluhan ribu ngurusin anak yatim juga nggak ngomong-ngomong kok. Itu kan hablum minallah, bukan antar manusia, bukan jadi suatu alasan untuk meniadakan kasus hukumnya. Tapi gitu-gitu begini-begini ya itu memang resikonya memang sodakoh yang harus kalau kita ada itu harus kita berikan. Kayak pengacaranya bilang kan gua kan selalu ngikutin di beranda-beranda media sosial kan viral nih. Ya gua ketawa aja ngedengarnya. Jadi ya memang lebih baik dibuktikan saja di pengadilan ya. Jadi nggak usah melebar kemana-mana statementnya atau menyinggung kasus orang lain. Urusin aja kasus sendiri gitu kan. Apabila tidak bersalah kan nanti kan hakim yang memutuskan. Kalau bersalah ya terima. Ya kan semua kan ada bukti-buktinya yang jelas. Negara ini negara hukum. Jadi dari semuanya juga kita juga ada yang harus kita ambil pelajaran dari sini bahwa hati-hati dalam berstatement di media sosial. Posisi sulit ini memang akan rumit dilewati Niki. Sementara sambil mengamati riak-riak reaksi seterunya, kuasa hukum Niki pun tak kehabisan akal. Fahmi Bahmid juga sudah mendatangi Polres Jakarta Selatan guna menagih kelanjutan kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan Nindi Ayunda dan Dito Mahendra seteru bebuyutan Niki. Kabarnya pihak kepolisian akan segera menindaklanjuti kasus Nindi dan Dito. Lantas benarkah Nindi akan segera ditetapkan sebagai tersangka dan bernasib sama dengan seterunya? Kasus yang dilaporkan itu tidak kepada seseorang yang bernama DM, tapi kepada E. Jangan lupa, kalau Anda tidak membaca SP2HP, Anda tidak tahu ada keterkaitan apa di persoalan itu. Jadi tolong siapapun juga terkait kasus, apakah ada kaitan kasus yang ada di Serang dengan seseorang yang melaporkan Niki, adanya di SP2HP. SP2HP itu surat pemberitahuan hasil penyidikan. Di situ disebut nama-namanya. Saya tidak perlu siapa nama-namanya, Anda tanya kepada polisi. Apakah betul seseorang ini bagian dari saksi yang diperiksa? Paham ya? Supaya Anda jangan, ini nggak ada kaitannya, Serang nggak ada kaitannya dengan sana. Permasalahannya nggak ada urusannya sama dia gitu. Yang lapor itu bukan dia, prinsipalnya bukan dia. Ya, kenapa dia heboh? Iya, nggak boleh. Laporannya dia banyak loh, di selatan aja ada 5 loh. Bagaimana dari awal nih kita dilaporkan, ditertangkapkan, digerebek, ditangkap. Ya, kita bukan orang bodoh lah. Kita sudah tahu bahwa mungkin ada perlakuan khusus untuk kasus yang sedang dialami oleh Nikita.
Saya kira begini ya, setiap orang yang memperjuangkan hak-hak hukumnya tentu berharap bahwa hak-hak hukumnya dipulihkan ketika dilanggar. Saya kira klien kami secara umum telah menyerahkan kepada kuasa dan kami berpendapat bahwa proses yang ada sekarang sudah pada jalur yang sangat tepat dan benar dan berharap proses tetap berlanjut hingga proses persidangan dan nanti putusan vonis nanti. Tapi nanti kami sama Mami Isa berjanji nanti kalau sidang pertama kami datang. Kalau misalnya memang udah ditahan, ya Mbok sabar, jalanin aja, banyak berdoa, semoga kedepannya biar jadi lebih baik lagi, jangan cari musuh lagi gitu. Makanya maksud aku buat dia juga, ini pesan aku khusus buat dia, jangan ikut-ikut campur bukan urusannya dia. Ya, perseteruan ini memang akan panjang dan rumit, apalagi masing-masing sama-sama menahan ego. Niki jelas tak akan mudah menyerah berjuang membebaskan dirinya dari penjara. Sepertinya Nindi juga akan bersikukuh bertahan agar keluar dari bayang-bayang jeruji besi. Minta doanya aja, apapun yang terjadi di hidup kita, baik itu yang membenci kita atau yang mendukung kita, ini dinamika kehidupan. Kita fokus ke masalah hukumnya, bukan masalah kita si tukang huru-hara. Untuk Nikita, saya selalu berpesan, Nikita tidak akan pernah sendiri. Nikita selalu mempunyai bahu saya untuk bersandar, tangan saya untuk menarik dia di mana dia terjatuh, dan selalu mengingatkan dia untuk tetap menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Baik. Dia akan support dari saya. Semoga nanti kalau memang kesal sama orang, gak usah keluar-keluar di Instastory atau di live, langsung aja ngomong ke orangnya, langsung telepon kan Niki ya. Ya gitu, tapi ya turut prihatin lah atas penangkapannya Nikita Mirzani gitu. Jangan sadar kalau bisa, Niki terusin. Nanti kalau pulang bikin ulah lagi, karena kamu harus yakin kamu tuh daya jualnya di situ. Percaya deh, kalau lu nggak bikin berita kayak begini-begini, nama lu hilang. Jadi ntar pas ini udah kelar, lu bikin lagi, lu hina siapa lagi kayak. Kalau bisa terus, jangan sampai berhenti. Kalau lu berhenti gue sedih, gitu aja. Jangan berubah. Jangan kapok. Lu udah pulang, bikin ulah lagi. Gue support banget di belakang lu untuk hal itu, ya. Kalau lu nggak bikin ulah, karir lu redup. Percaya sama gue. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan dia akan disidang? Tidur di ubin beralas tikar, nyamuk-nyamuk gentayangan. Ini dia.